Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Hulfi Amir, analis penelitian dan pengembangan Steinmachene, akan meresume tugas individu agenda 3 yaitu manajemen ASN. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan ASN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri atas PNS dan P3K. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Adapun hak PNS ialah mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, mendapat jaminan pensiun di hari tua, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan hak pengembangan kompetensi. Dan hak P3K ialah mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, memperoleh perlindungan, serta memperoleh hak pengembangan kompetensi. Selanjutnya ialah kewajiban ASN. Yang pertama, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan. Dan yang terakhir, menaati ketentuan yang berlaku. Adapun kewajiban ASN yang lain ialah melaksanakan tugas kedinasan, baik di dalam maupun di luar kota, menunjukkan integritas dan keteladanan pada saat bekerja, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Berikut ialah beberapa kode etik dan perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Dan yang terakhir, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikutnya ialah sistem merit. Yang pertama, prinsip akuntabilitas. Yang kedua, bertanggung jawab dengan tugas. Dan yang terakhir, pegawai berintegritas. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, manajemen PNS dibagi menjadi 12 sub. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan ASN. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir dan pola karir. Yang kelima, promosi. Yang keenam, mutasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja ASN. Yang kedelapan, penggajian dan tunjangan. Yang kesembilan, penghargaan. Yang ke-10 disiplin, yang ke-11 jaminan pensiun dan hari tua, dan yang ke-12 adalah perlindungan. Selanjutnya ialah manajemen P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan P3K, yang kedua, pengadaan P3K, yang ketiga, penilaian kinerja, yang keempat, penggajian dan tunjangan, yang kelima, pengembangan kompetensi, yang keenam, pemberian penghargaan, ketujuh disiplin, dan yang terakhir pemutusan perjanjian kerja. Berikutnya ialah organisasi pegawai ASN, yaitu Korps. Tujuan Korps Profesi Pegawai ASN adalah menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Selanjutnya, fungsinya ialah pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Dan
menyelenggarakan tugas untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Sekian resume pada agenda ketiga di materi manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu di video resume berikutnya.